Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir tenang di relung jiwaku. Di setiap langkah dan nafasku, kasih-Mu selalu menyertaiku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, lembut bagai pelukan harapan. Kau genggam erat tanganku saat ku lemah, Kau tetap setia. Dalam sunyi dan air mata, Kau hadir beri penghiburan. Tak pernah Kau tinggalkan, aku percaya pada rencana-Mu. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, kasih-Mu tak terbatas, selamanya nyata di hidupku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, lembut bagai pelukan harapan. Kau genggam erat tanganku saat ku lemah, Kau tetap setia. Derih di bari langit, lebih dalam dari lautan, kasih-Mu tak terbatas, selamanya nyata di hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom sahabat sehati, dimanapun saudara-saudari terkasih berada. Saat ini kami kembali berjumpa dengan saudara semua dengan penuh sukacita dari Tuhan. Dan kami berharap saudara sehati semua dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam kehidupan semua sahabat sehati. Hari ini kita akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan di akhir tahun ini. Kiranya saudara sehati semua diberkati dan boleh membuka hati untuk pesan-pesan Tuhan. Haleluya. Sahabat sehati semua, mari kita memulai saat yang indah ini bersama dengan Tuhan dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur kembali berjumpa dengan sahabat sehati semua untuk kembali mendengarkan pesan dari Tuhan untuk akhir tahun ini. Bapa di sorga, kiranya Engkaulah
yang mengurapi setiap hati kami dan seluruh sahabat sehati yang mendengarkan pesan Tuhan pada hari ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, kasih Tuhan mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aduh. Sahabat sehati, saya mengajak saudara semua untuk membuka Alkitab saudara atau juga Alkitab digital saudara. Pesan Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 91. Mari sama-sama kita buka. Kita membaca dari ayat 7. Mari sama-sama kita simak. Begini firman Tuhan. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kemudian di ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kemudian di ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kemudian kita membuka di ayat 14 sampai 16. Begini firman Tuhan saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin saudara. Firman Tuhan ini adalah pesan di akhir tahun ini bagi kita semua. Kalau kita boleh melihat begitu banyak peristiwa saudara, khususnya yang terjadi di bangsa Indonesia ini, baik musibah, banjir, musibah tanah longsor, bahkan musibah gunung meletus, atau juga musibah yang tidak bisa kita prediksi saudara. Janganlah kita kecewa kepada Tuhan. Janganlah sekalipun saudara bersedih hati, karena Tuhan menghendaki ini semua saudara. Tetapi mari pandanglah kedaulatan Tuhan, pandanglah kasih Tuhan. Ia tetap melindungi saudara, melindungi kita semua. Pesan Tuhan saat ini, apapun yang terjadi kepada saudara-saudari semua, bahkan kalau saudara melihat tayangan-tayangan di media, jangan sedikit pun saudara takut. Jangan sedikit pun saudara khawatir, bahkan gentar untuk hal-hal yang terjadi sekarang. Bahkan untuk hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, di tahun yang baru yang akan kita masuki tahun 2026 nanti. Karena firman Tuhan berkata, jangan takut. Mengapa Tuhan mengatakan jangan takut? Karena Tuhan memastikan Ia adalah Allah Immanuel saudara, yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita saudara. Pesan Tuhan, jika kita percaya, maka saat itu juga Tuhan selalu akan menyertai kita saudara. Amin saudara. Mari renungkan pesan Tuhan ini. Kemudian Tuhan juga berfirman saudara, kita semua sebagai umat percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan Juru Selamat kita, mari miliki sehati dengan karakter Kristus Yesus. Artinya apa saudara? Kita harus memiliki hati yang sama dengan hati Yesus Kristus, di mana hati Yesus Kristus yang selalu mengasihi jiwa-jiwa, yang selalu memikirkan setiap jiwa-jiwa, tidak pernah memikirkan diri sendiri saudara.
Mari minta kepada Tuhan Yesus agar semua kita memiliki hati yang sama seperti hati Kristus Yesus. Itu pesan Tuhan yang kedua, saudara. Pesan Tuhan yang ketiga, saudara. Mari kita semua sebagai orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus, yang telah menyembah Ia, marilah saudara, bukan hanya dari mulut, bukan hanya dari ekspresi saudara memuji atau menyembah Tuhan. Mari sungguh-sungguh saudara, jadilah penyembah, jadilah pendamai bagi setiap orang, penyembah yang sungguh-sungguh, yang murni untuk Tuhan. Apapun kehidupan kita saudara, dari mulai kita bangun di pagi hari sampai kita menutup mata untuk tidur di malam hari, tetap engkau harus menjadi penyembah saudara. Penyembah itu memiliki hati yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lakukan semua hal itu sebagai orang yang menyembah Tuhan, sehingga hidup kita semua tidak lagi menjadi batu sandungan bagi siapa saja, dan tidak lagi menjadi orang-orang yang mengecewakan orang lain saudara. Marilah menjadi penyembah dan pendamai yang Tuhan kehendaki. Baca Alkitab saudara. Tuhan berkata bagaimana kita harus menjadi orang yang berdamai dengan orang lain. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab ia adalah orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Mungkin saudara semua sudah membaca firman ini. Mari berubah saudara. Kita semua harus berubah agar berkat Tuhan juga diberikan kepada Anda semua. Saudara semua akan menerima berkat Tuhan jikalau menjadi orang yang pendamai, penurut. Amin saudara. Dan kita juga saudara harus selalu di dalam kebenaran dan kasih. Karena Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Firman Tuhan berkata, Ia adalah jalan, kebenaran, dan Dia adalah hidup. Dan firman Tuhan berkata, kasih itu adalah dari Bapa di sorga. Dan kasih yang Bapa di sorga berikan melalui Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus itu boleh kita katakan adalah kasih. Kalau saudara mengatakan saudara adalah orang-orang percaya yang penuh kasih, tapi kita sedikit pun tidak punya kasih saudara kepada siapa saja, berarti kita sudah membohongi diri kita, membohongi orang lain, terlebih lagi mencoba untuk membohongi Tuhan. Maka mari saudara, pesan Tuhan yang paling kuat di hati kita semua, penuhi saudara hati saudara dengan kasih dan kebenaran Tuhan. Jangan pernah keluar dari kasih dan kebenaran Tuhan Yesus. Sebab hanya orang-orang yang memiliki kasih dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus ialah orang-orang yang diperkenankan Tuhan untuk menerima semua anugerah Tuhan, untuk menerima semua penyertaan Tuhan. Bahkan lebih lagi, Tuhan menerima untuk masuk di dalam kerajaan-Nya. Amin saudara. Saya berharap kita semua boleh berubah. Ubah pola pikir saudara, ubah karakter kita mulai dari saat ini saudara. Saat ini juga marilah kita serahkan kehidupan kita semua kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan sedikit pun takut, jangan sedikit pun gentar. Kita punya Allah yang sangat besar. Satu pun tidak ada yang dapat mengganggu saudara, menyentuh saudara, bahkan membuat saudara jatuh jika Tuhan tidak menghendaki. Maka dari itu, mari saudara semua tekun di dalam pengenalanmu akan Tuhan, tekun di dalam hubunganmu dengan Tuhan, intim secara pribadi saudara. Boleh saudara rajin beribadah, rajin persekutuan, tapi jika saudara tidak intim secara pribadi dengan Tuhan, itu semua hanya rutinitas saudara. Mari semua kita tambahkan keintiman saudara dengan Tuhan. Amin saudara.
Kiranya saudara semua diberkati dan seluruh sahabat sehati semua semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin mengasihi jiwa-jiwa, semakin dewasa dan kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih saudara. Shalom saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan dan pesan Tuhan. Diberkatilah saudara semua yang mendengarkan pesan-pesan Tuhan dan yang melakukan segala perintah Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat bersukacita dan selamat berbahagia menyambut tahun 2026. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat sehati dimanapun berada. Jumpa kembali kita di channel Sehati kita. Saya mengajak saudara-saudari untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, sebab Tuhan kita sungguh teramat baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya.
Shalom bangsa-bangsa, damai Indonesia. Merry Christmas 2025 and Happy New Year 2026. Tuhan Yesus memberkati. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, guess someone's for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.